Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Om. Saya Lutfianiati keadaan keberagaman sendiri tuh di Indonesia gitu. Nah, untuk itu kalimasawa.id dengan meeting ID-nya mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan kemerdekaan dengan mendatangkan narasumber yang kece-kece tentunya. Ada Mbak Magdalena. Mbak Magdalena ini adalah seorang aktivis perempuan yang terjun dalam bidang perdamaian gitu di Peace Generation Solo gitu ya. Itu juga yang menjadi pembicara kita juga pada malam hari ini. Juga aktif di Pisgen Solo dan HMI Cabang Surakarta ya Mas ya. Betul. Terus juga ada Mas Krisna Aditama. Nah Mas Krisna ini dari Rumah Kebangsaan dan beliau juga aktif dalam mengampanyekan keberagaman ya, terutama dalam hal agama ya di sini, karena kita ada Mas Zafar yang dari agama Islam, kemudian Mbak Magdalena dari agama Kristen, betul? Iya, terus kemudian Mas Krisna Aditama dari Hindu. Jadi kemudian kita ingin mendialogkan bagaimana sih apa itu namanya keberagaman beragama di Indonesia ini, apakah sudah bagus atau belum. Mengingat sila pertama Pancasila itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan adanya kebebasan beragama bagi rakyat Indonesia karena tak menyantumkan agama tertentu dalam sila tersebut. Nah, setelah usianya yang ke-75 tahun ini, kami Meeting ID ingin mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan hari kemerdekaan Indonesia saat ini. Nah, dengan tema refleksi kemerdekaan Indonesia sebagai rumah kita bersama, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi. Bentar, mana catatan saya ya? Bagaimana narasumber ini, ketiga narasumber ini, yang tentunya masih milenial dan segar ini, membaca tren kebebasan beragama di Indonesia. Gitu. Jadi mau mulai dari mana dulu? Ini sekalian perkenalan singkat ya nanti. Oke. Bagaimana kalau Mbak Magdalena dulu? Ya, silakan Mbak Magdalena. Jadi bagaimana sih tren kebebasan keberagamaan di Indonesia saat ini menurut Mbak Magdalena? Dengar nggak? Halo? Cek. Iya, halo. Iya. Apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar dengan bagus, Mbak. Oke, perkenalkan saya Magda. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Mbak Siva. Saya dari Pisgen Solo. Saya salah satu yang mewakili dari teman-teman Nasrani. Jadi untuk tema hari ini kan Indonesia sebagai rumah kita bersama. Kalau boleh berbicara sedikit nyenggol tentang sejarah, jadi kalau berbicara tentang agama dan kemerdekaan, harusnya ini juga nggak bisa terpisah juga dengan sejarah gitu. Karena menurut saya hari-hari ini masih gagap untuk masalah toleransi, untuk masalah gagap keberagaman itu masih banyak terjadi seperti itu. Karena bisa kita lihat contohnya misalkan ketika kita lihat uang pecahan 75.000 yang baru terbit aja, mesti udah langsung ya tentang kesukuan dan lain sebagainya, which is kesukuan yang dimaksud ini selalu berhubungan dengan non-Islam dan lain sebagainya. Jadi masih rasa-rasanya masih begitu banyak yang seperti itu, termasuk di tahun 2016 kalau kita bisa
lihat ke belakang ketika dipermasalahkan untuk pahlawan-pahlawan yang tertera dalam uang-uang yang ada di sampai yang kita pegang hari ini. Misalnya uang 20 ribuan, ada uang 20 ribuan ada Samratulangi, uang 10 ribuan ada Franz Kasiepo, bahkan uang 1000 sebelum Cutmeutia itu ada I Gusti Ketut Ngurah Rai, itu pun pahlawan-pahlawan non-Islam yang secara tidak langsung ketika kemerdekaan itu diraih, 18% pahlawan di Indonesia itu adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang yang berasal dari non agama Islam atau non Muslim. Jadi kalau dibilang kemerdekaan itu sebagai Indonesia adalah rumah bersama, ya harusnya memang seperti itu. Tapi ya yang pertama mestinya kita harus bersyukur karena Indonesia selama 75 tahun merdeka dengan kekayaan alam yang sangat banyak. Walaupun di sisi yang lain kita pun punya permasalahan-permasalahan yang begitu besar seperti korupsi, intoleransi, pendidikan, bahkan ekonomi yang hari-hari ini sepertinya memang sangat sangat masih intens terdengar justru di bagian permasalahannya dibandingkan dengan apa yang mesti kita syukurin. Kalau untuk kemerdekaan secara beragama dan lain sebagainya, sebenarnya saya pribadi tidak merasakan bagaimana rasanya tertindas ketika saya melakukan misalnya melakukan ritual keagamaan atau pergi ke gereja dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa teman-teman saya yang merasa bahwa ketika mereka melakukan kegiatan keagamaan di rumah itu masih ya dilarang dan lain sebagainya. Jadi masih banyak hal yang intoleran itu masih sering sekali terlihat dan terdengar seperti itu. Kalau kita lihat misalnya di agama itu disampaikan bahwa saudara-saudara, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ketika kita merdeka itu bukan berarti kita dalam keadaan untuk bisa menindas orang lain, tapi bagaimana caranya untuk kita bangkit bersama-sama dan melayani orang lain satu sama yang lain. Maksudnya ya kita mengasihi semuanya seperti itu. Ya mungkin dari saya segitu dulu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Magdalena gitu. Jadi tadi ditutup dengan merdeka itu bagaimana kita melayani orang lain gitu kan. Lah dari Mbak Magdalena kita beralih ke siapa dulu ini? Mas Dafor, gimana Mas Dafor, sudah siap? Oh ya, boleh. Oh ya, silakan memaparkan bagaimana sih Mas Dafor gitu sebagai milenial membaca tren kebebasan keberagamaan di Indonesia saat ini. Oke. Kalau dari saya mungkin tren kebebasan beragama di Indonesia itu secara garis besar apa yang dituangkan di Pancasila itu memang sudah terlaksana, tapi memang ada sedikitnya kita bisa bilang oknum yang melenceng dari apa yang ada di pemikiran umum gitu. Contohnya kayak memang intoleran gitu, terus ya radikal dan lain-lain. Yang memang kalau di pandangan umum itu hal-hal yang seperti intoleran, radikal, teroris itu tuh berhubungan dengan agama Islam. Yaitu memang
karena banyak yang disorot itu agama Islam. Padahal sebenarnya apa yang ada di dasar agama Islam tuh tidak mengajarkan adanya intoleran, terusnya radikalisme dan terorisme. Hal ini juga sempat tertuang di bukunya Makmum Rashid yang judulnya Islam yang Mengayomi. Itu bukunya dari pemikiran Kiai Haji Hashim Muzadi. Itu tertuliskan bahwa umat Muslim harus menganut ajaran Islam secara totalitas. Hal ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian tidak boleh menduakan dengan mengadut kepercayaan di luar Islam. Hal ini berdasarkan surat Ali Imran ayat 85. Dan tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian bukti kepercayaan umat Muslim terhadap ajarannya adalah selalu berlaku sopan santun, penuh kedamaian, lemah lembut, dan tidak saling menganiaya. Itu berdasarkan surat Yusuf ayat 23, baik antar agama, antar manusia, kelompok, etnis, dan suku, serta tidak menggunakan kekerasan dan menjustifikasi watak kekerasan dengan dalil-dalil Al-Quran. Berarti kan itu sudah jelas bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan bentuk kekerasan atas dasar agama gitu. Tapi realitasnya memang banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan umat Muslim dengan melakukan kekerasan. Contohnya kayak kasus yang baru aja kemarin itu, yang di Pasar Kliwon. Seharusnya kan memang kalau memang ada ada perbedaan pikiran, seharusnya tuh tidak diselesaikan dengan masalah kekerasan itu. Harusnya memang menggunakan cara-cara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Contohnya tuh seperti mufakat, musyawarah mufakat gitu. Kemudian untuk seperti intoleran dan lain-lain ya memang masih banyak yang melakukan itu karena mereka tuh hanya oknum-oknum itu tuh hanya mempelajari agama Islam itu berdasarkan kontekstual, berdasarkan kitab gitu, tidak berdasarkan humanis dan dinamisnya. Padahal Islam itu agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual, dan menurut Nabi itu abadi sepanjang masa. Jadi jika hanya berdasarkan kontekstual, berdasarkan kitab, sebenarnya menurut saya mereka itu tidak mendalami Islam itu secara menyeluruh gitu, hanya berdasarkan satu sisi. Makanya banyak terjadi seperti aksi intoleran, radikalisme, dan lain-lain. Gitu sih, karena memang ya negara kita kan mayoritas negara Muslim, jadi apa yang agama Islam lakukan atau yang misalkan ada kasus-kasus dari oknum-oknum tertentu pasti memang lebih tersorot publik gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih dari Mas Gafur sudah memberikan pandangannya tentang bagaimana sih Islam memandang keberagamaan gitu dan toleransi dan beberapa kasus intoleransi tadi sudah dipaparkan juga. Nah, sekarang pemateri ketiga kita ada Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Mas Krisna. Ini saatnya Mas Krisna untuk memberikan menyampaikan pendapat dan argumennya gitu tentang
bacaan tren kebebasan keberagaman di Indonesia. Monggo Mas, saya persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat panitia atas undangannya. Nama saya Gusti Krisna Ditama. Saya diminta untuk menyampaikan pendapat saya dari perspektif seseorang yang beragama Hindu. Kalau secara pribadi, menurut saya trennya sedang menurun dalam ketika kita bicara soal kebebasan beragama. Kalau saya pribadi dan beberapa orang teman emang sepakat kalau kita bisa melacak turunnya tren ini tuh dari tahun 2016, yaitu saat demo besar-besaran untuk menuntut dikasuskannya kata-kata yang disebutkan oleh Basuki Cahayapurnama, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta. Sejak saat itu, saya sendiri juga merasa bahwa tren mempolitisasi agama itu sedang meningkat. Ketika mau berkampanye, itu pasti akan membawa soal agama. Ketika ada bikin kebijakan, itu akan selalu disangkut pautkan dengan agama. Dan menurut saya, memang kita sebagai negara yang percaya bahwa agama itu adalah hal yang penting, itu boleh. Tapi masalahnya adalah ketika hanya satu agama saja yang jadi konsiderasi pertimbangan ketika mengambil satu keputusan. Itu menurut saya sangat disayangkan. Lalu bagi umat Hindu sendiri, kami masih mengalami diskriminasi seperti beberapa tempat ibadah yang dirusak, itu ada di daerah Lombok misalnya. Lalu ada juga kesulitan mendapatkan izin mendirikan tempat ibadah, lalu izin beribadah pun juga sulit. Kasusnya memang tidak banyak, tapi mungkin juga karena secara jumlah umat Hindu tidak banyak jumlahnya, tapi kasus itu masih ada. Dan itu terjadi sekitar tahun lalu 2019 di akhir, itu yang kalau tidak salah yang di Jogja, yang ada ritual di Bantul itu yang dihentikan karena dianggap tidak bikin nyaman lah orang-orang di sana, dan orang tidak mendapat izin katanya. Jadi kalau kita lihat dari negara sendiri pun masih ada aturannya saling bertabrakan, dan itu justru mendiskriminasi umat-umat minoritas. Dan tingginya politisasi agama itu juga turun sampai ke masyarakat akar rumput, sehingga mereka sangat mudah terpecah belah dalam urusan toleransi. Nah, menurut saya ini semua tugas bersama, ini kerja bersama. Kita semua bisa untuk menjadi negara yang lebih menghargai satu sama lain, menjadi bangsa yang menghargai satu sama lain. Namun ketika masih ada ego antar umat beragama, mereka yang tidak mau berdialog, mereka yang tidak mau bertemu dan berdiskusi dan menolak untuk menghargai, itu tidak akan terjadi. Jadi saya senang banget di sini banyak teman-teman muda yang mau untuk membicarakan isu ini, karena kita harus lebih sering membicarakannya. Dan dari membicarakan ini, kita bisa memunculkan ide-ide baru untuk melakukan rencana ke depannya kita akan ngapain. Itu sih singkat dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Krisna. Jadi tadi disebutkan ya, Mas Krisna telah memaparkan banyak hal tentang menurunnya tren keberagamaan mulai dari tahun 2016, terus kemudian juga teman-teman dari yang agama Hindu itu juga mengalami beberapa diskriminasi, termasuk juga kesulitan untuk membangun rumah ibadah, terus juga tadi ada juga selain kesulitan juga adanya yang dilarang gitu, juga ada beberapa kasus di Lombok gitu. Nah, dari 3 orang ini yang telah memaparkan tentang keadaan keberagamaan, tren keberagamaan di Indonesia, jadi ternyata masih ada ditemui gitu kan, kasus-kasus intoleransi di antara umat beragama gitu. Nah, karena 3 orang ini berasal dari dari memiliki latar belakang dan aktif di organisasi. Saya ingin tahu
Oh, ini Mas Irwan, bentar ya, ini Mas Irwan ada angkat tangan. Ini mau bertanya kah? Atau bagaimana ya? Ini kepencet atau bagaimana? Dilanjut saja ya. Mungkin Mas Irwan kalau mau bertanya bisa ngetik di chat dulu. Saya akan melanjutkan sebentar terkait dengan apa ini namanya? Tadi saya sampai mana? Terkait dengan intoleransi gitu dan toleransi. Jadi apa sih yang sudah teman-teman lakukan gitu sebagai usaha untuk mewujudkan toleransi beragama gitu dalam organisasi teman-teman sendiri gitu. Apa aja gitu yang sudah teman-teman dan komunitasnya lakukan gitu. Mungkin bisa dimulai dari siapa ya? Kak Dafor mungkin Kak, nanti kemudian disusul oleh Mas Krisna dan Mbak Magda. Oke, kalau dari saya sendiri kan memang saya aktif di Peace Generation Solo. Di situ tuh kita ada yang namanya 12 nilai dasar perdamaian. Nah, salah satu di dalamnya itu dinilai ke berapa ya lupa, ketiga atau keempat itu ada tentang wait, aku cek dulu ya, bentar. Kalau nggak salah itu ada di nilai keempat ya betul tentang keragaman beragama. Jadi kan memang apa namanya di situ diajarin tentang bahwa beda agama itu nggak perlu musuhan gitu kan. Jadi apa namanya di kita di Peace Generation sendiri itu ada pelatihan untuk anggota-anggota Peace Generation yang nantinya kita akan apa ya mengajarkan itu ke yang menurut kita sebagai dasar dari generasi Indonesia mendatang, yaitu anak-anak seperti SD, SMP, dan SMA gitu. Dan kemudian kalau di HMI sendiri, saya mencoba untuk apa ya, mencoba untuk mengenalkan 12 NDP tadi yang saya dapat di Peace Generation Solo untuk menjadi bahan diskusi, bahan kajian, dan landasan kedua setelah apa NDP juga di HMI kan ada itu nilai dasar perjuangan gitu, karena memang di Islam itu sendiri kan memang ada 3 ukhuwah kan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah, yang itu artinya ukhuwah Islamiyah kan apa namanya persaudaraan atas dasar keagamaan. Terusnya yang Watoniyah kan persaudaraan yang tumbuh atas dasar semangat kebangsaan atau satu bangsa, misalkan satu warga negara Indonesia. Kemudian juga yang terakhir ukhuwah Basyariyah itu kan persaudaraan yang tumbuh atas semangat kemanusiaan. Gitu sih kalau dari saya. Sekian. Oke, terima kasih Mas Dafor. Selanjutnya mungkin bisa Mas Krisna Aditama bisa menceritakan apa aja sih yang sudah dilakukan di Rumah Kebangsaan gitu. Terlebih untuk menanggulangi intoleransi dan mempromosikan toleransi beragama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami di Rumah Kebangsaan melakukan beberapa hal. Dari yang mudah dulu adalah kami membuat konten untuk melawan narasi-narasi yang intoleran. Karena sekarang kami juga mungkin seperti teman-teman juga tidak bisa melakukan kegiatan yang offline, jadi kami fokus di internet sekarang karena
di internet itu kalau misalnya teman-teman lihat kolom komentar atau postingan-postingan itu kan justru banyak banget nih konten-konten yang bernada kebencian, yang bernada mengobarkan semangat permusuhan, dan banyak berita-berita palsu yang menyesatkan juga. Nah, di sini kami Rumah Kebangsaan berfokus untuk membuat konten-konten yang semacam mengklarifikasi, memberikan sisi lain, pendapat lain tentang apa sih sebenarnya toleransi, apa yang sebenarnya dilakukan semua agama, kegiatan-kegiatan agama lain. Jadi untuk memberikan perspektif yang berbeda terhadap teman-teman yang aktif di internet. Lalu untuk kegiatan offline, kami sudah melakukan 2 kali, yaitu di Kota Padang dan Kota Ambon. Jadi kami membawa 30 anak muda lokal untuk berkunjung ke 5 tempat ibadah yang ada di sana. Jadi kami membawa teman-teman muda ini untuk berdialog di dalam tempat ibadah dengan pemuka agama atau umat-umat yang sedang ada di tempat ibadah itu. Jadi kan di awal saya sudah sempat menyebutkan kalau kita hanya perlu memulainya dengan berbicara, berdialog satu sama lain. Kadang misalnya seperti ini, kalau misalkan saya amati teman-teman yang pernah mengikuti program kami, banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya simpel-simpel tapi nggak ada di internet gitu misalnya. Jadi kayak kadang kan ketika misalnya teman-teman yang Muslim, mungkin ketika lewat depan vihara atau kelenteng pasti kayak bingung kan, kenapa ini bangunan warna merah semua gitu. Nah, kalau misalnya di internet kan pasti bakal kemana-mana nih jawabannya nih. Dia bakal terafiliasi oleh kelompok ini, warna merah itu artinya ini. Nah, ketika teman-teman di sana tuh banyak yang nanya kepada pengurus vihara, Pak ini kenapa bangunan warna merah gitu misalnya. Dijawab dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata dengan hanya bertanya pertanyaan yang simpel, itu kita sudah bisa menekan rasa penasaran yang mungkin akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak benar. Begitu. Lalu juga ada misalnya ketika teman-teman berkunjung ke pura, ke gereja, ke masjid, kayak misalnya ada banyak yang bertanya, kenapa kalau di masjid bentuk bangunan seperti ini? Kenapa kalau di pura ada beberapa aturan yang tidak memperbolehkan orang masuk ke dalam tempat ibadah? Nah, dialog ini memang bukan tujuan atau cara yang paling besar atau yang paling benar, tapi itu adalah langkah awal. Jadi, karena kan kita tidak toleran atau intoleran, karena kita tidak mengetahui mereka ini siapa, mereka ini apa yang mereka lakukan. Hanya dengan semudah berdialog dan menyediakan informasi yang benar, kami rasa itu adalah cara yang cukup mudah diterima bagi masyarakat. Itu sih kalau dari kegiatan yang kami lakukan di Rumah Kebangsaan. Wah, jadi banyak banget ya tadi kalau di masa pandemi sekarang lagi ada webinar juga membuat konten-konten misalkan di YouTube, Instagram, dan lain-lain. Tapi kalau offline lebih seru lagi karena bisa diajak jalan-jalan bareng. Nah, selanjutnya setelah Mas Krisna, kita mau dengar nih dari Mbak Magda. Halo Mbak Magda. Ya, halo. Iya, bisa ceritakan nggak Mbak Magda gimana sih cara teman-teman milenial yang sama Mbak Magda gitu untuk mempromosikan toleransi gitu? Oke. Tadi kalau karena saya satu background yang sama dengan Davor, tadi udah disampaikan Davor, tapi saya mau sedikit menambahkan secara pribadi. Jadi di luar Peace Generation sendiri, saya secara person tentang beragama itu, agama itu tentang saya dengan Tuhan. Kalau berbicara tentang saya, jadi ketika menurut saya setiap person dari kita itu tidak mampu, ini loh kamu harus baca kitabku, ini loh kamu harus baca kitabku. Tapi jadi kita setiap person itu wajib hukumnya, bukan wajib hukumnya sih, lebih kepada ya lebih baik kita melakukan perbuatan yang apa yang sudah dituliskan gitu. Tidak perlu yang koar-koar kalian harus membaca bahwa di kitab saya ada seperti ini dan lain sebagainya. Tapi secara person kita sendiri yang melakukan seperti itu, lebih ke sananya sih. Jadi lebih ke arah perbuatannya. Kalau di tempat saya percaya dengan filosofi terang dan garam. Jadi ketika
saya kemarin sempat mengajar juga di sekolah 3 Bahasa Bina Widya. Di sana ada 6 agama yang berbeda. Jadi saya mulai sedikit demi sedikit mengajarkan tentang bagaimana sih, apa sih keberagaman itu hubungannya dengan mata pelajaran saya juga tentang IPS. Jadi sedikit relate, bukan sedikit tapi sangat relate sekali tentang bagaimana menanggapi tentang keberagaman. Jadi lebih kepada secara person kita menunjukkan bahwa ini loh yang sebenarnya harus kita lakukan, ini loh yang sebenarnya harus kita lakukan. Jadi lebih ke sana sih, bukan melulu tentang teori atau apa, atau mungkin proyek memang penting, tapi lebih penting lagi ketika proyek-proyek itu tidak ada, ya berarti kan kita yang harus bergerak. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau pas lagi nggak ada proyek, Mbak Magda ini juga ternyata mengajar gitu ya, jadi bisa sekaligus membumikan nilai-nilai toleransi keberagamaan di sekolah gitu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, terus sebutin nama, nanti biar di itu. Oh ya, ini Mas Irwan Abdul ABD Lae ya, silakan Mas Irwan, bisa di-unmute dan silakan sampaikan pertanyaannya kepada siapa. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini, dan saya menanggapi ya dari ketiga pembicara pada malam ini tentang refleksi kemerdekaan dari perspektif toleransi beragama. Nah, telah kita ketahui Mbak, pada saat sebelum negara ini terbentuk ya, pada saat itu kan kita masih dijajah nih sama kolonial bangsa Eropa. Nah, waktu itu Indonesia masih punya nama Hindia Belanda. Itu tuh hal intoleransi sudah terjadi pada saat itu. Nah, di mana para tokoh-tokoh agama itu saling diadu domba, saling dikatakan bahwa oh agama ini paling dominan, oh agama ini begini-begini, sehingga sampai sekarang itu masih terus terjadi. Terus yang kedua adalah sistem hukum kita yang tidak terlalu tegas. Nah, ketika itu saya mengambil contoh yang di tahun 2016 yang dibilang Mas Dava tadi ya, yang mengatakan adanya demo yang berjilid-jilid. Memang saya tidak sepakat dengan adanya narasi yang mengatakan teman-teman non-muslim adalah bla 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 bla. Teman-teman non-muslim tidak boleh memimpin bla bla bla. Itu memang saya sangat tidak sepakat. Namun saya juga tidak bisa, atau kita pun tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka dalam hal itu adalah untuk meminta keadilan hukum kepada pemerintah biar tidak ada lagi siapapun yang berusaha untuk menghina atau melecehkan agama tertentu, baik itu Islam, baik itu Katolik, Kristen, baik itu Hindu, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya juga itu Mbak, bias informasi dari media. Kadang karena melihat mayoritas agama itu besar, sehingga mereka mencari cara supaya media mendapatkan hal atau rating ya, supaya ya pembaca ataupun para penonton itu bisa menaikkan rating media mereka. Mereka menyampaikan padahal sebenarnya hal yang intoleran seperti itu tidak boleh dibesar-besarkan kan, sehingga ya tidak berpengaruh pada hal yang lain. Jadi kita yang tidak tahu ada kasus seperti ini ya, jadi kita enggak mempermasalahkan itu. Kayak kasus yang kemarin 2016, sebenarnya cukup daerah itu aja yang tahu. Tidak perlu sampai umat muslim seluruh Indonesia itu harus tahu bahwa ada sosok orang yang menyampaikan kata-kata seperti itu. Sehingga yang tahu sendirilah Mbak, kan keterbatasan critical thinking masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah, sehingga mereka mempercayai dari apa yang diberitakan oleh media-media tersebut. Nah, yang saya mau tanya kepada ketiga ini, sejauh mana ketiga pembicara mengetahui toleransi atau intoleransi dari agama? Itu aja sih Mbak, terima kasih. Dan saya Irwan, dari NTT, dan saya sangat bersyukur hidup
sebagai kaum minoritas di NTT. Dan di NTT itu sangat-sangat mengajarkan tentang Muslim, tetangga saya juga ada yang non-Muslim. Jadi kayak senang banget gitu menanggapi lagi Mbak yang tentang yang di Jogja itu kan, yang sampai ada tokoh umat Muslim yang menolak adanya ritual tertentu. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan itu, karena yang dibilang Mbak Madalena tadi, ya sebagai umat beragama kita harus toleransi dengan ajaran agama kita. Ketika ada satu ritual yang tidak sesuai dengan aturan ajaran agama, pasti wajar dong itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan itu gitu aja Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Irwan. Baik, jadi itu tadi pertanyaan untuk 3 narasumber ya, tentang sejauh mana pembicara atau narasumber ini, teman-teman milenial ini tahu tentang toleransi dan intoleransi itu sendiri. Gitu. Jadi bisa dimulai dari Mas Krisna. Silakan Mas Krisna. Mungkin. Oke, kalau soal toleransi, dari ajaran agama saya itu mengajarkan, di kitab disebutkan tatuan asli, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Lalu juga disebutkan Wasudewa Kutumbakam, semua makhluk adalah bersaudara. Dan bahkan di bait-bait doa juga kami juga selalu mendoakan agar seluruh makhluk hidup berada dalam situasi yang damai. Jadi kalau dari ajaran agamanya secara teori ya, seharusnya orang Hindu itu adalah orang yang cinta sesama, mendoakan sesama, dan tentu saja sangat menjunjung tinggi toleransi. Nah, masalahnya pemahaman orang terhadap agama itu kan berbeda-beda, dan saya yakin ini juga terjadi di semua agama. Nah, itulah yang menyebabkan intoleransi terjadi. Karena saya juga pernah belajar dan berdialog dengan beberapa teman dari komunitas agama. Saya juga sempat tanya soal kitab suci mereka, soal berbagai miskonsepsi, kekeliruan. Sebenarnya tidak ada agama yang mengajarkan untuk membenci. Nah, masalahnya orang yang intoleran ini, mereka bisa punya tafsir mereka sendiri soal apa sih itu keberagaman, apa yang salah dan apa yang benar. Nah, kelompok intoleran ini yang jumlahnya makin banyak sayangnya. Nah, lalu bagaimana sih kita menyelesaikannya? Saya pernah dengar pendapat teman saya yang bilang toleransi itu tidak cukup. Kita harus bisa menghargai. Karena begini teman-teman, kalau misalnya kita toleran, misalnya saya nih sebagai orang Hindu, itu saya ngelihat ada teman agama lain yang sedang ada ibadah. Kalau saya toleran, dalam pikiran saya adalah, oh yaudah mereka lagi beribadah, saya nggak peduli gitu, itu toleran. Nah, kalau kita saling menghargai kayak, oh kamu beribadah, mungkin saya bisa bantu apa. Jadi kayak kita benar kayak lebih tinggi dari toleran. Kalau toleran itu kayak kita membiarkan, tapi tidak benar-benar menerima keberadaan mereka di sana gitu. Kayak ya udah mereka ibadah, ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau kita menghargai, kita ada perasaan kayak, oh mungkin saya di rumah sebelah mungkin tidak berbicara keras-keras, atau tidak nyetel TV keras-keras, supaya mereka lebih lancar. Itu sih, jadi kayak kita harus tidak hanya, kan kadang kita sering dengar nggak sih kalau misalnya orang tuh berada di zona abu-abu, kayak saya nggak mendukung tapi saya nggak setuju. Sering nggak sih dengar kayak gitu, kayak ya udah saya biarin aja mereka. Nah itu tuh menurut saya masih tahap toleran, belum di tahap mereka saling menghargai. Itu sih menurut saya dari intoleran dan intoleransi. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan, bahkan yang paling mengerikan menurut saya adalah di dalam agama itu, di dalam suatu komunitas umat beragama atau termasuk agama Hindu, kemarin mulai ada nih, karena dekat-dekat bulan pemilu ya, pilkada, jadi mulai banyak isu-isu yang justru datang untuk menyerang komunitas agama lain. Jadi di dalam Hindu sendiri kan banyak komunitas, banyak ajarannya. Nah, komunitas yang mayoritas ini meminta Parisada Hindu Dharma, itu organisasinya Hindu pusat,
untuk mengilegalkan atau melarang suatu ajaran agama, suatu sub ajaran dalam agama Hindu karena dianggap menyimpang gitu kan. Jadi itu yang saya kaget, ternyata ada juga intoleransi dalam satu komunitas beragama, dan saya yakin itu ada juga di komunitas agama teman-teman. Dan menurut saya gimana ya, kayak kita intoleransi itu datang dari luar dan dalam. Ada yang datang dari kelompok lain, tapi juga ada yang datang dari kelompok kita sendiri. Nah, ini yang mungkin kita harus waspadai bersama ya, supaya tidak terjadi perpecahan internal maupun eksternal. Itu sih menurut saya ketika saya memikirkan tentang toleransi dan intoleransi. Iya, baik. Terima kasih Mas Krisna. Jadi kalau di dalam agama Hindu gitu ada ajaran yang mengajarkan bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku gitu. Tadi Mas Krisna juga meng-highlight bahwa kalau toleransi saja itu nggak cukup gitu, tapi bagaimana kita juga apa yang bisa kita lakukan gitu untuk saudara-saudara kita lintas iman gitu. Selanjutnya dari Mas Dafor, silakan Mas Dafor memberikan jawabannya terkait dengan pertanyaan dari Mas Irwan tadi. Halo Mas Dafor? Halo? Halo, halo, halo. Ke-mute. Sorry. Terima kasih Siva untuk waktunya. Sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Krisna tadi, bahwa sebenarnya munculnya intoleran itu tuh memang menurut saya ada dua faktor. Faktor yang pertama itu memang karena ketidaktahuan suatu komunitas atau penganut agama tertentu terhadap agama lainnya gitu. Misalkan contoh ketika ketika saya waktu itu mengikuti Peace Camp, ada salah satu pertanyaan dari teman-teman Nasrani. Dia menanyakan kepada teman-teman Islam, gini, waktu itu ya? Oh, masalah poligami. Waktu itu ada teman-teman Nasrani yang menanyakan apakah agama Islam itu seperti melegalkan atau memperbolehkan atau bahkan mewajibkan seorang Muslim untuk berpoligami gitu. Makanya dari pas acara Peace Camp itu seperti yang disampaikan Mas Krisna itu ada sesi tanya jawab gitu untuk mengklirkan ketidaktahuan antar umat beragama itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya manusiawi sih, karena tidak saling bersosialisasi gitu. Makanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, entah poligami, entah tentang jihad, entah tentang apakah agama Islam itu menaruh posisi perempuan itu di bawah laki-laki gitu, apakah tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan gitu. Makanya menurut saya hal-hal seperti itu, hal-hal yang harus mengklirkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita itu bisa menjadi salah satu solusi untuk setidaknya mengurangi intoleransi gitu. Terus yang kedua, menurut saya intoleransi itu juga bisa disebabkan oleh adanya politisasi agama. Kan seperti yang kayak kemarin kasusnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu, terusnya banyak setelah itu banyak kasus-kasus politisasi agama gitu, itu juga bisa menyebabkan masyarakat atau orang-orang yang memiliki
pemahaman yang tidak begitu luas atau tidak open minded, atau mungkin dia pemahamannya tidak secara mendalam gitu, bisa saja termakan oleh omongan-omongan yang sebenarnya itu politik berbalut agama gitu. Terusnya yang kedua juga sebenarnya ya kalau secara teori, secara teologis, Islam itu ya memang mengajarkan toleransi. Di situ ada di surat Al-Kafirun, yang pasti orang Muslim tahu untukmu agamamu dan untukkulah agamaku gitu. Ya tapi ya memang balik lagi kan pemahaman dan cara pandang orang itu berbeda-beda. Makanya sebagai kita generasi milenial tuh setidaknya harus mencoba untuk melakukan upaya-upaya untuk meluruskan pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang setidaknya bisa dikatakan tidak benar gitu, atau tidak melenceng gitu. Dan juga ya seperti yang disampaikan Mas Krisna, saya juga setuju bahwasanya toleransi itu ya tidak cukup, ada tingkat yang lebih tinggi lagi, bahwa saling menghormati dan saling menghargai. Contohnya ketika memang ini berlaku untuk semua agama ya gitu. Ketika tetangga kita atau siapapun di sekitar kita ketika memang sedang melakukan kegiatan atau ritual keagamaan gitu, memang seharusnya kita menghormati, entah dari hal yang sederhana saja. Misalkan ketika kita tahu tetangga kita seorang Muslim gitu, ketika waktu sholat, atau entah sholat zuhur atau sholat asar gitu, kita berusaha untuk tidak membuat keributan, contohnya menyetel musik kencang-kencang gitu, atau misalkan seperti kasus-kasus yang kemarin memprotes azan karena dinilai suaranya lantang dan mengganggu kenyamanan seseorang di wilayah tersebut gitu. Dan ini nggak cuma antara umat Muslim dan Kristen, umat agama manapun di Indonesia yang diakui seharusnya sih seperti itu, saling menghargai. Seperti ya kalau misalkan teman-teman, ini saya mengambil contoh aja dari sebuah film, pasti teman-teman tahu tentang ayat-ayat Cinta 2 yang ketika Fahri mengantar Nenek Hulia, kalau nggak salah namanya, untuk ke tempat ibadah orang atau agama Yahudi gitu, itu kan bentuk suatu saling menghormati dan menghargai gitu. Jadi tidak hanya ya udah kalau kamu nggak ganggu saya nggak ganggu kamu, nggak seperti itu. Harus ada saling menghargai, menghormati, dan saling istilahnya ada garis keterkaitan gitu, entah saling membantu atau apapun itu. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Davo. Jadi tadi ada beberapa yang bisa di-highlight, misalkan intoleran itu bisa juga terjadi karena ketidaktahuan, pun juga bisa terjadi karena adanya politisasi agama. Nah, selanjutnya Mbak Magda. Halo Mbak Magda. Bisa di-unmute dulu. Oke, jadi sekarang giliran Mbak Magda menjawab pertanyaan dari Mas Irwan tadi. Oke, terima kasih Mas Irwan atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi dibilang berbicara tentang Hindia Belanda, kemudian sistem hukum dan lain sebagainya, sebenarnya sendiri kita dari kaum, maksudnya dari non-Muslim itu udah menempati dalam posisi birokrasi justru. Maksudnya dalam masa kemerdekaan itu justru mereka menempati Kristen Ambon dan Kristen Minahasa itu justru menempati posisi birokrasi. Kenapa? Karena mereka
membaca kitab yang berbahasa Latin, sedangkan untuk kaum ulama seperti teman-teman yang Muslim itu kan menggunakan kitab dengan bahasa Arab, dan itu tidak secara secara kehidupan kolonial itu tidak digunakan. Jadi mereka menggunakannya otomatis dengan bahasa Latin, termasuk kalau dibilang bahwa ya kan siapa yang paling duluan di Indonesia kayak gitu, Hindu Buddha dan lain sebagainya, itu kan justru lebih dulu sebenarnya. Tapi karena sekian banyak proses, termasuk yang katanya orang-orang Nasrani atau kami ini lahir dari orang-orang Belanda dan Portugis. Tapi sebenarnya dalam bukunya Gary Van Klinken itu, dalam bukunya 5 Penggerak Bangsa yang Terlupa, itu sudah dijelaskan bahwa sebenarnya minoritas Kristen itu sudah ada sejak atau sebelum Borobudur dibangun. Jadi itu juga termasuk kalau mau dibilang siapa yang paling duluan, siapa yang paling mayoritas, sebenarnya ada banyak sejarah yang mesti kita gali terlebih dahulu seperti itu. Jadi termasuk kalau ditanya sekarang di jalan-jalan banyak Slamet Riyadi, kemudian banyak kalau kita pergi ke bandara kita dengar Adi Sucipto, kalau kita di Angkatan Laut kita mendengar Yosudarso. Tapi apakah kita pernah bertanya apakah agamanya? Padahal nama aslinya Slamet Riyadi itu Ignatius Slamet Riyadi. Tapi kita nggak pernah. Maksudnya Gus Dur pun bilang kalau kamu baik orang nggak akan pernah tanya apa agamamu. Jadi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, mungkin misal kalau Slamet Riyadi, Adi Sucipto, Yosudarso, bahkan Samratulangi hidup dalam masa sekarang, mungkin nama mereka tidak akan setenar hari ini, maksudnya tidak akan terpampang di jalan-jalan dan lain sebagainya, karena intoleransi sekarang justru jauh lebih meningkat dibandingkan ketika kita sedang memerangi atau kita sedang berusaha untuk memerdekakan diri seperti itu. Jadi kalau saya sendiri menggarisbawahi gimana caranya untuk tidak mewariskan dan melahirkan kebencian baru seperti itu. Jadi untuk selain untuk toleransi dan lain sebagainya, ya kita nggak perlu untuk mewariskan dan melahirkan kebencian baru. Itu aja sih. Oke, baik. Tadi ada yang bisa di-highlight, yakni ada bilang bahwa kita seharusnya tidak mewariskan dan melahirkan kebencian baru seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman, silakan raise your hand, pakai ada itu kan ada pilihan angkat tangan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Tadi ada Mbak Ninin yang merupakan ketua ya di Peace Generation Solo. Terus juga teman-teman Peace Generation yang sudah hadir dan ikut juga bersama di diskusi ini gitu. Ini silakan yang bertanya angkat tangan. Atau mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Mas Yusuf tadi kayaknya punya pertanyaan ini, Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Halo? Hilang orangnya. Nah, ini ada pertanyaan di komentar ya tadi dari Profita and Chris Dayana, buat Kak Magda, Kak Krisna, dan Kak Davor sebagai anak muda, pengen tahu toleransi paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita. Thank you, Kak. Ini mungkin bisa dijawab dengan singkat, karena tadi memang sebenarnya ada beberapa poin kan di pertanyaan pertama, terus kemudian mungkin ini bisa di-highlight lagi. Bagian mana sih apa hak toleransi yang paling sederhana yang bisa kita praktekkan di lingkungan sehari-hari gitu.
Jadi bisa mungkin dijawab dengan singkat dari Mbak Magda dulu ya, Mbak Magda, gantian. Kalau menurut saya, toleransi paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan. Jadi, apapun itu, misal karena teman kita butuh, otomatis kan kalau kita berbeda keyakinan dan lain sebagainya, otomatis ada kebutuhan yang berbeda juga yang perlu kita kerjakan kan. Makanya kita harus, yaitu tadi mendengarkan. Kira-kira kebutuhanmu apa sih? Kira-kira apa yang perlu aku lakukan untuk kamu, kayak gitu. Jadi hal yang pertama adalah mendengarkan, gitu sih. Bukan berbicara tentang ini itu enggak sih, tapi lebih ke mendengarkan, itu aja. Selanjutnya Mas Krisna silakan. Kalau tadi Magdalena sudah mengatakan tentang mendengarkan gitu untuk menjadi salah satu hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Mas Krisna sendiri bagaimana? Kalau Magda tadi milih jawaban yang mendengarkan, kalau saya bertanya. Jadi seringkali kita sering berasumsi kan, kayak misalnya ini beberapa teman-teman aku yang misalkan lagi main ke Bali, mereka nanya, itu kenapa sih ada patung, itu kenapa sih pohonnya ditutupin kain. Nah, mereka tuh nggak mau nanya, tapi mereka akhirnya berasumsi, oh karena ada yang tinggal di sana, atau itu wujud Tuhan mereka. Jadi di paling simpel itulah kita bertanya, dan bertanya pun harus dikemas dengan cara bertanya yang baik. Jadi kayak jadi kan kita bisa nanya kayak itu kenapa sih kayak pohonnya dikainin? Mungkin bahasanya bisa diganti lebih kayak maaf saya mau nanya ini kenapa pohonnya dikeliling kain gitu. Jadi bertanya pun ada caranya, dan ketika kita bisa bertanya kita bisa memikirkan asumsi-asumsi kita yang salah tentang ajaran suatu agama. Kayak misalnya waktu saya nanya kan ke teman-teman Muslim, jihad itu apa sih gitu kan? Karena dalam pikiran saya, kalau saya ngeliat berita, saya ngeliat video di YouTube, jihad itu adalah perang melawan kafir gitu kan. Nah, itu saya tanya lagi, jihad itu apa sih sebenarnya? Nah, ketika saya dapat jawaban, oh ternyata asumsi saya soal jihad itu tidak benar gitu, keliru. Dan itu sesimpel saya cuma bertanya aja, jihad itu artinya apa gitu. Dan itu kan simpel banget kan sebenarnya, dan itu nggak susah gitu. Jadi ya jangan gengsi juga, nggak perlu gengsi juga buat hal-hal yang aneh yang receh, yang simpel. Karena kan kita butuh yang gampang-gampang aja gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Krisna. Jadi tadi setelah Mbak mengatakan bahwa kita mendengarkan apa butuhnya dari Mas Krisna, ayo kita bertanya gitu, bertanya mungkin dengan hal-hal yang belum kita ketahui gitu. Kalau Mas Zafar sendiri bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih, dari semua yang disampaikan oleh Mbak Magda dan Mas Krisna itu memang benar adanya. Ya saya setuju dengan keduanya gitu. Bertanya terlebih dahulu ketika kita sudah mampu untuk menanyakan. Jadi setidaknya prasangka yang ada di hati kita itu sudah terjawab gitu. Oh ternyata seperti ini. Terus baru kita akhirnya bisa bisa mendengarkan, bisa menerima apa yang disampaikan oleh teman atau siapapun itu yang memang berbeda keyakinan dengan kita gitu. Itu menurut saya dasarnya sih. Jawaban saya sama dengan Mbak Magda dan Mas Krisna. Saya setuju dengan kedua jawaban tersebut gitu. Oke, baik. Jadi untuk tadi Mbak kan Profita ya, tadi jawabannya ada yang untuk Kak Profita tadi jawabannya dari pemateri gitu.
tentang bagaimana sih praktek termudah gitu yang bisa kita lakukan di keseharian itu, satu, mendengarkan dan juga bertanya gitu, mendengarkan apa kebutuhan teman-teman gitu, terus kemudian bertanya bagaimana sih mungkin bisa juga tentang praktek keberagamaan gitu agar tidak ada miskomunikasi gitu. Nah, selanjutnya sepertinya ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Agung Prasetyo untuk teman-teman semua. Apa sih poin kritis yang bisa menyebabkan upaya yang dibangun oleh teman-teman ini menjadi kurang berhasil gitu. Tadi kan teman-teman menyebutkan bahwa teman-teman melakukan beberapa hal gitu ya, misalkan ada webinar, membuat konten, offline melakukan dialog, juga ada Peacecamp dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan apa sih penyebab upaya yang dibangun oleh teman-teman ini menjadi kurang berhasil? Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Dafor. Oke, kalau kalau menurut saya sih yang bisa menyebabkan upaya yang dibangun menjadi kurang berhasil itu sih apa namanya lingkungan. Ketika kita melakukan misalkan suatu kegiatan gitu, ternyata kegiatan yang kita lakukan itu tidak disupport oleh suatu lingkungan tempat kita melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Misalkan kita ngelakuin pesantren gitu, tapi ternyata lingkungan kita tuh malah menolak kegiatan kita gitu. Terusnya kita, kalau lingkungan tempat kita melaksanakan kegiatan itu sudah tidak setuju, ya mau nggak mau kegiatan kita akan kurang berhasil, bahkan bisa dikatakan tidak terlaksana gitu sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Iya, baik. Jadi kalau tadi Mas Zafar menyampaikan bahwa support dari lingkungan itu penting gitu. Mungkin kalau ada di lingkungan yang tidak mendukung, maka itu akan menjadi salah satu hal yang menyebabkan tidak suksesnya sebuah ide atau eksekusi dari ide untuk perdamaian seperti itu. Lalu Mbak Magda, bagaimana menurut Mbak Magda, apa kendala yang biasanya Mbak temui? Dan teman-teman temui? Oke. Kalau poin kritis yang jadi kurang berhasil ya, kalau menurut saya ada dua hal, itu ada prasangka sama mengabaikan hal-hal kecil. Maksudnya mentolerir hal-hal kecil yang salah. Itu termasuk salah satu yang nantinya akan jadi bumerang. Misalnya ketika kita punya prasangka nih, kita punya prasangka tentang agama lain. Katakanlah tadi, apa sih ini harus pohonnya dikasih dikasih kain, kenapa sih sholat itu harus hadapnya ke barat dan lain sebagainya. Kadang asumsi atau prasangka-prasangka kita sendiri yang tanpa jawaban itu justru yang nantinya akan menjadi, ya apa yang udah kita lakukan ini jadi tidak berhasil seperti itu. Kemudian yang kedua tentang mengabaikan hal-hal kecil, misalkanlah katakanlah kalau misal cara bertanya yang salah, kayak misal tadi Mas Krisna udah bilang, kalau dari cara kita ngomong aja salah dan itu ya udahlah kan cuma kayak gitu doang, itu kan bisa jadi nantinya ujung-ujungnya tuh kayak bom waktu kayak gitu. Jadi kalau prasangka dan hal-hal kecil yang diabaikan itu terus-menerus dilakukan, otomatis ya apa yang sudah kita bangun ini bisa jadi kurang berhasil. Seperti itu sih. Oke, baik. Jadi ada prasangka tentang yang nggak kita ketahui, tapi kita nggak mau tanya gitu kan ya, dan mengabaikan hal-hal kecil. Selanjutnya Mas Krisna. Oke, aku setuju banget nih sama jawabannya Dafor. Kadang kita sudah melakukan hal baik, tapi ternyata lingkungan tidak mendukung. Karena saya teringat sekitar 3-5 tahun yang lalu, itu di Kabupaten Ungaran,
di Semarang, Kabupaten Semarang di Ungaran itu istrinya almarhum Gus Dur, Ibu Sinta Nuriyah, sempat ingin mengadakan buka puasa bersama di lapangan gereja. Nah, jadi Ibu Sinta ini dia tur keliling Jawa atau apa kalau tidak salah. Jadi dia mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Kebetulan ketika di Ungaran di Kabupaten Semarang ini panitianya memutuskan untuk buka puasa di lapangan gereja karena kan luas tuh lapangannya dan cocok banget nih kalau lagi ngomongin soal toleransi dan keberagaman. Nah, masalahnya adalah itu diprotes oleh warga sekitar karena kayak, loh buka puasa ngapain di gereja? Kenapa nggak di masjid? Kenapa nggak di kantor kelurahan misalnya? Nah, ini kan bukti lingkungan nggak mendukung gitu. Jadi emang kadang itu terjadi dan itu sangat disayangkan. Dan jawabanku untuk pertanyaan ini melengkapi jawaban Magda, benar banget ada prasangka buruk, yaitu itu sulit. Nah, kadang kalau jawaban saya adalah karena kadang orang tidak mau mengakui kalau ada masalah gitu. Misalnya, oh enggak, kita Indonesia tuh aman-aman aja, Indonesia tuh baik-baik aja, toleran, tapi ternyata kita nggak mengakui ada masalah, ada gereja yang nggak dapat IMB misalnya, ada masjid yang dirusak, ada tempat ibadah yang dilarang dibangun. Nah, kalau kita tidak mengakui ada masalah, ya orang nggak bakal tahu kalau ada masalah. Jadi kita mau sekritis apapun, kita mau ngadain forum biar apapun, karena orang nggak mau sadar kayak ada masalah gitu loh. Nah, soal prasangka tadi, orang tahu kayak aku ini bermasalah gitu, kayak aku ini punya prasangka buruk, tapi dia nggak mau ngaku kalau dia itu salah gitu. Nah, ini yang sesuatu mindset-nya adalah kayak kita harus mau mengakui kalau kita salah, kita harus mengakui kalau kita punya prasangka, ayo kita diskusikan bagaimana cara mengatasinya. Itu sih. Oke, bagus sekali. Itu tadi ya, sekedar mengingatkan, jadi nanti diskusi kita akan berakhir pada pukul 21.00. Sebelum itu, mari kita maksimalkan dulu pertanyaan, karena sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya. Salah satunya adalah Mbak yang sedang mengangkat tangan, Mbak HNS, Mbak Hindun ya ini ya. Silakan Mbak Hindun bertanya. Ya, perkenalkan nama aku Lisa. Aku setuju banget sama Mas Krisna, Mbak Magdalena, sama Mas Davor. Aku mau cerita dan sekalian nanya, aku di Indonesia sebagai seorang Muslim mayoritas. Nah, kata orang, karena aku ini mayoritas, apapun yang aku lakukan, semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi sangat mudah. Kebetulan aku pernah jadi seorang Muslim minoritas. Kata orang, karena minoritas, apapun yang aku lakukan seharusnya menjadi susah gitu. Tapi aku tidak pernah mengalami kesusahan-kesusahan waktu aku menjadi seorang Muslim minoritas. Terus aku nanya ke temanku, kenapa kamu, aku seorang minoritas, kamu seorang mayoritas. Kenapa aku seorang minoritas? Aku seorang minoritas, kamu seorang mayoritas. Aku seorang minoritas, aku tidak pernah mengalami kesusahan apapun waktu aku tinggal di negara yang aku sebagai Muslim minoritas. Terus temanku itu jawab, aku nggak peduli kamu mayoritas atau minoritas. Yang penting kamu itu baik, aku baik sama kamu respect sama aku respect sama kamu. Kamu menghormati aku menghormati itu. Jadi aku ngerasa baik kita minoritas atau kita mayoritas, kayaknya kok nggak ada pengaruh kesusahan-kesusahan itu terjadi. Terus mumpung pada kumpul semuanya nih, aku mau nanya kira-kira terutama untuk Mbak Magdalena sama Mas Krisna ya, yang sering dianggap sebagai kaum minoritas, kira-kira apa sih tantangan-tantangan yang dialami sebagai kaum minoritas, baik tantangan dalam beragama atau tantangan-tantangan dalam bersosial lainnya. Nah, ini mumpung pada kumpul semua, jadi kita sebagai seorang yang mengaku mayoritas, terus teman-teman yang mengaku sebagai minoritas itu biar ada titik temunya gitu, biar kita nggak melakukan hal-hal apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Seperti itu. Mbak, namaku Lisa, bukan Hindun. Terima kasih. Oke, maaf ya Mbak ya, Mbak Lisa ya, maaf Mbak. Kukira kayaknya mirip sama akun teman saya, baik.
Silakan Mas Dafor, Mbak Krisna, dan Mbak Magda untuk menjawab gitu. Karena kita ada keterbatasan waktu, mungkin secara singkatnya gimana gitu ya. Terima kasih. Silakan, Mas. Siapa dulu? Mas Krisna dulu, Mas Krisna. Oke, Mbak Lisa, tadi pertanyaannya apa tadi kalau nggak salah, bagaimana cara saya kalau ada menghadapi toleransi terhadap teman-teman Hindu ya. Pertama mau komentar dulu singkat dari soal cerita Mbak Lisa. Nah itu adalah yang kami bicarakan, karena kadang orang harus mikirin kayak saya mayoritas, saya punya privilege, saya hidup saya dimudahkan, nah saya harus menyadari, oh saya punya kemudahan, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu hidup orang lain lebih mudah. Nah itu adalah PR kita setelah kita diskusi ini. Nah untuk pertanyaannya Mbak Lisa, nah saya sendiri cukup beruntung karena kalau di pengalaman saya selama ini selalu hidup di kota-kota besar, jadi untuk dalam masalah beribadah, masalah ritual, saya tidak pernah mendapatkan hambatan. Dan itu pun juga ketika bersosialisasi. Kalau misalnya lagi ada di Jakarta, misalnya, atau di Semarang, atau di Surabaya, teman-teman saya mayoritasnya Muslim semua. Dan ketika mereka misalnya beribadah, sholat, saya nunggu di luar masjid gitu misalnya, atau nunggu di pinggiran lah yang tempat duduk gitu pokoknya. Kalau saya beribadah, misalnya teman saya nungguin. Itu waktu saya kuliah. Misalnya saya lagi jalan, kayak, aku mau ibadah dulu ya bentar, teman saya nungguin. Nah, mungkin pengalaman saya beda dengan teman-teman yang tidak tinggal di lingkungan yang progresif atau majemuk. Itu pasti masih menghadapi hal-hal diskriminasi seperti kesulitan beribadah, kesulitan menjalankan ajaran-ajaran agama. Nah, itulah PR kita, bagaimana teman-teman, termasuk saya juga yang punya keistimewaan, kemudahan, itu membantu mereka yang sulit dalam menjalankan ibadahnya. Itu sih jawaban saya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Magda. Oke, untuk tantangan yang dialami sebagai kaum minoritas ya. Jadi dari saya sekolah, dari SD sampai kuliah, itu mesti kalau sosialisasi dan tentang cara beragama saya, jadi background keluarga saya juga Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya tidak semua beragama Kristen, tapi ada juga yang Buddha, kemudian ada juga yang beragama lain. Tapi kami lebih kepada prinsip pribadi gitu loh, ya agama itu tentang saya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau untuk kesulitannya, sebenarnya kesulitannya lebih kepada diri sendiri sih. Sebenarnya saya ini mau ikut ke siapa, atau saya ini harusnya seperti apa, dan lain sebagainya. Karena berada di lingkungan yang beragam itu cukup kadang waktu ya SD dan lain sebagainya itu kadang bingung. Kenapa aku nggak ikut agama yang kaum mayoritas aja ya? Sepertinya itu lebih menguntungkan buat saya seperti itu. Tapi selama saya beragama dan selama saya sekolah dan lain sebagainya itu, saya merasa bahwa ya itu tentang saya dengan Tuhan gitu. Jadi yang paling sulit itu lebih ke diri sendiri sih. Apakah kita mengikuti arus atau kita akan masih tetap lanjut atau enggak. Kalau untuk sosialisasi atau untuk beribadah itu sejauh ini masih oke. Maksudnya tidak ada hambatan yang cukup selain dari diri sendiri gitu sih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu tadi pandangan dari Mas Krisna dan Mbak Magda tentang bagaimana sih rasanya menjadi orang yang katanya itu minoritas. Bukan katanya ya, tapi memang banyak orang yang menyebutnya sebagai minoritas. Seperti itu. Nah, ini kita masih punya waktu 9 menit dan ada tadi pertanyaan, saya melihat di grup chat ada yang bertanya tentang saya pernah masuk ke sebuah rumah ibadah agama lain. Nah,
itu menurut hukum dari agamanya itu boleh nggak sih kalau ada orang yang berkunjung masuk ke rumah ibadahnya orang Islam atau Hindu atau Kristen gitu, atau Nasrani, dari teman-teman Nasrani gitu. Ini bisa dimulai mungkin dari siapa? Dari yang kelihatan di layar ada Mas Krisna. Mungkin bisa dijawab dulu, Mas. Bagaimana kalau di teman-teman Hindu, boleh nggak kita? Kalau misalnya dari aturan pusat, itu ada aturannya siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke tempat ibadah. Biasanya syaratnya itu adalah dia harus yang pasti orangnya berpikiran baik, dia tidak punya niat buruk, dia dalam keadaan bersih, bersih tanda kutip. Bersih ini misalnya kalau yang perempuan tidak sedang menstruasi, dan kalau misalnya ada kerabat atau saudara dekat atau keluarga teman-teman yang meninggal, barusan meninggal, itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan pura, karena itu dianggap kotor keadaannya, sedang tidak dalam keadaan bersih. Nah, kalau misalnya memenuhi syarat nih, boleh nggak sih masuk? Oh, boleh banget gitu. Dan kalau sepengalaman saya, memang ada beberapa pura yang tidak mengizinkan orang yang agamanya bukan Hindu masuk. Tapi saya juga ngerti itu kenapa. Karena di pura-pura kebanyakan yang saya kunjungi itu boleh-boleh aja masuk. Karena kadang orang itu mikirnya adalah, oh kalau misalnya ada orang agama lain nih, misalnya dia nggak tahu harus duduk di mana, apa yang boleh disentuh, atau ada area yang nggak boleh dimasukin. Nah, biasanya sih kalau dia diajak teman, atau misalnya dia ada guide-nya, ada pemandunya, itu pasti dikasih masuk. Karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu sih. Jadi kalau misalnya dijudge dari misalnya teman Hindunya sendiri ya, itu nggak ada sih. Tapi cuman paling kita mengingatkan aja kalau misalnya, oh kesini sama siapa, udah tahu belum peraturannya kalau masuk ke ibadah. Itu aja sih kalau dari saya. Oh ya, semoga bisa menjawab penasaran dari penanyanya. Selanjutnya, bagaimana kalau Mbak Magda sendiri? Kalau di Nasrani sendiri, boleh nggak masuk ketika ada yang mau berkunjung? Kalau di Nasrani sendiri, tidak ada maksudnya ayat khusus yang menyatakan bahwa agama lain atau orang dari agama lain itu masuk ke gereja itu boleh atau enggak, itu tidak ada secara khusus. Tapi di dalam gereja sendiri, dalam Alkitab itu berbicara bukan tentang gedungnya, melainkan tentang ya Tuhan hadir di situ atau enggak. Maksudnya secara secara kamu tuh kusyuk atau enggak, kalau mungkin kayak gitu ya kalau dari agama lain. Jadi tentang bagaimana kita beribadah atau beragama. Jadi kalau misal teman-teman lain akan ke gereja dan lain sebagainya, tidak ada aturan khusus, jadi masih diperbolehkan. Tapi dengan tadi sama seperti Kak Krisna, kalau di gereja pun tergantung niatnya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau untuk pakaian dan lain sebagainya tidak ada aturan khusus juga, dan tidak juga disampaikan bahwa selain kaum Nasrani tidak diperbolehkan masuk ke gereja pun, kita ketika masuk ke masjid ataupun masuk ke tempat ibadah lain itu juga diperbolehkan, asal niatnya seperti apa, gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Magda. Berarti kita dilihat dari niatnya ya Mbak ya. Oke, selanjutnya Dapur memberikan jawaban singkatnya gitu. Oke, sebenarnya kalau dalam agama Islam sih, hukum seorang Muslim masuk gereja itu memang masih ada perbedaan pendapat antar ulama ya. Tapi setidaknya ada empat pendapat besar
Yang pertama itu ulama yang mazhabnya Hanafi itu mengatakan kalau hukumnya makruh. Makruh itu apa ya? Dilakukan tidak dosa, dan kalau dilakukan tidak dosa, dan kalau pokoknya jelasinnya gimana ya, susah ya. Hukumnya makruh gitu. Jadi apa namanya? Kalau dilakuin nggak apa-apa, nggak dilakuin pun juga nggak apa-apa, gampangnya gitu. Jadi ulama mazhab Hanafi mengatakan hukumnya makruh bagi seorang muslim masuk sinagog, itu tempat ibadah orang Yahudi, dan gereja. Kemudian yang kedua, pendapat dari ulama mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh bagi seorang muslim memasuki rumah ibadah bukan Islam kecuali tanpa izin dari mereka. Dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i juga berpendapat hukumnya tidak haram memasuki tempat ibadah itu meski tanpa izin dari orang di agama tersebut atau penganut agama tersebut. Terus yang ketiga ada pendapat dari ulama mazhab Hanbali mengatakan kalau orang Islam boleh memasuki rumah ibadah selain Islam, termasuk sinagog dan gereja, bahkan diperbolehkan menjalankan ibadah sholat di tempat tersebut, tapi hukumnya makruh menurut Imam Ahmad jika di dalam tempat ibadah itu ada sebuah gambar atau lukisan. Terusnya yang pendapat terakhir dari Ibnu Taimiyah berpendapat tidak apa-apa seorang muslim masuk ke sinagog dan gereja serta melakukan sholat di dalamnya, namun hukumnya makruh jika ada gambarnya. Jadi sebagian besar berpendapat bahwa seorang muslim masuk gereja itu makruh hukumnya. Gitu. Oke, baik, itu tadi dari Mas Dafor. Untuk jawabannya terkait boleh nggak sih masuk ke apa itu namanya rumah ibadah agama lain gitu kan. Nah, kita karena berakhirnya pukul 21.00, saya sebelumnya ingin menyapa dulu Mbak Ninin dari Peace Generation. Mungkin Mbak Ninin punya tanggapan sebelum nanti akhirnya kita sudahi diskusi malam hari ini. Halo Mbak Ninin. Halo Mbak Ninin. Mbak Ninin, ada nggak ya? Ada nggak? Oh, mungkin Mbak Ninin tadi saya melihatnya ada sih, tapi nggak tahu ya sekarang gimana Mbak Nininnya. Oke, baik, karena memang sudah selesai waktunya gitu. Saya mengucapkan terima kasih nih tadi yang benar-benar enlightening dan benar-benar ngasih insight banyak banget, terlebih dari teman-teman lintas iman, ada Mas Krisna, juga Mbak Magda gitu. Benar-benar memberikan sesuatu pandangan yang baru gitu, yang mungkin bagi saya dan teman-teman lain yang hadir di sini belum banyak diketahui gitu. Jadi ini salah satu dari usaha yang disampaikan Mas Krisna tadi untuk menghilangkan prasangka-prasangka gitu. Forum-forum yang seperti ini gitu. Tadi keren sekali para pemateri menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan dan menghilangkan prasangka-prasangka. Jadi karena memang kita memiliki waktu yang terbatas dan kita akan mengakhiri. Saya ingin minta satu pesan di ketiga narasumber, satu pesan singkat saja masing-masing. Keberagamaan di Indonesia di masa depan sebagai milenial gitu. Satu pesan, Mbak Magda yang dari tadi terakhir. Oke.
Pesan saya dari salah satu ayat Alkitab di Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mantap, saling mengasihi dan saling memberi hormat gitu. Dan saling Kalau Mas mendahului Kris, memberi hormat. saling mendahului memberi hormat, saling mengasihi dan saling mendahului memberi hormat. Selanjutnya Mas Krisna, satu pesan untuk teman-teman muda milenial di luar sana tentang keberagamaan di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita adalah saudara, kita adalah keluarga. Meskipun kita berbeda, bukan berarti kita harus saling bermusuhan. Dan justru kita harus saling mencintai. Itu saja. Saling mencintai gitu ya, sesama rakyat Indonesia gitu. Terus terakhir, sebelum tutup, apa ada pesan untuk milenial muda Indonesia? Gitu. Oke, pesannya singkat sih. Cinta itu naluriah manusia, tapi kebencian itu diciptakan oleh manusia. Ya, gimana Mas? Tadi terputus, saya nggak dengar terlalu. Tadi terputus ya, oke. Rasa cinta itu adalah naluriah manusia, tapi kebencian itu diciptakan oleh manusia sendiri. Waduh, bagus sekali. Jadi itu tadi ya teman-teman pesan dari teman-teman pembicara yang malam ini telah berkenan untuk hadir dan memberi kita banyak insight tentang keberagamaan dan bagaimana rasanya menjadi minoritas ataupun mayoritas dan bagaimana toleransi di Indonesia yang sekarang umurnya sudah 75 tahun ini. Saya, Siva Lutfiania Tiko, dan rekan-rekan Meeting ID juga kalimasawa.id mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, peserta, dan juga para pemateri, dan juga orang-orang yang sudah berpartisipasi sebagai peserta dan panitia gitu. Semoga kita semua sebagai milenial usia Indonesia yang ke-75 tahun ini kita menjadi saudara yang lebih erat sebagai sesama masyarakat Indonesia dan kita menjadi agen-agen penyebar perdamaian gitu. Terima kasih semuanya. Ini tadi diskusi yang sangat menyenangkan. Saya juga ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah untuk teman-teman Muslim, dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Bisa saya akhiri sekarang diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Boleh Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mas Krisna, Mas Davor, juga Mbak Magda. Iya, sama-sama. Terima kasih. Teman-teman